Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gian Geval Al-Ghazali dari kelas 12 MIPA 2. Materi yang akan saya bahas adalah reproduksi virus yang terdiri dari dua siklus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik adalah siklus reproduksi atau replikasi genom virus yang menyebabkan kematian sel inang. Istilah litik mengacu pada pecahnya sel inang akibat infeksi bakteri atau virus. Virus yang hanya bisa bereplikasi melalui proses litik disebut dengan virus virulen. Tahap pada siklus litik. Tahap pertama, adsorpsi atau attachment, yaitu tahap pelekatan virus pada reseptor insel inang. Pada virus bersampul, absorpsi dilakukan secara endositosis, yaitu pembentukan vesikel pada membran sel inang sehingga virus dapat bergabung dengan sel inang. Tahap kedua, penetrasi atau injeksi, yaitu pemindahan materi genetik virus ke dalam membran sel inang dan sel di bawah kendali virus. Tahap ketiga, sintesis, yaitu pengiriman mRNA sebagai perintah sintesis protein untuk membentuk bagian tubuh virus baru. Lalu tahap keempat, perakitan atau eklivase assembly, yaitu penyusunan virus-virus baru setelah seluruh bagian tubuhnya tersintesis. Dan yang terakhir ada tahap kelima, yaitu lysis atau pelepasan, yaitu virus-virus baru yang sudah matang siap dilepas dan keluar meninggalkan sel dalam keadaan mati. Pada virus bersampul, lysis dilakukan secara eksitosis, yaitu kebalikan dari endositosis. Selanjutnya ada siklus lisogenik. Siklus lisogenik adalah siklus replikasi genom virus tanpa menghancurkan sel inang. Namun, virus berintegrasi ke dalam kromosom inang. Proses integrasi tersebut dinamakan profage. Istilah lisogenik berasal dari mekanisme profage yang biasa melisiskan sel inang dikarenakan ada pemicu lingkungan seperti radiasi atau zat kimia tertentu. Pada fase ini, bakteri akan berubah dari siklus lisogenik ke siklus lisis. Tahap siklus lisogenik. Tahap pertama yaitu adsorpsi atau engagement, yaitu tahap pelekatan virus pada reseptor sel inang. Tahap kedua, penetrasi atau injeksi, yaitu pemindahan materi genetik virus ke dalam membran sel inang dan sel di bawah kendali virus. Jika pertahanan sel inang lemah, maka akan berlanjut ke siklus litik. Apabila tidak, maka akan berlanjut ke tahap berikutnya. Tahap ketiga, penggabungan, yaitu DNA virus dengan DNA sel terintegrasi membentuk profage. Tahap keempat, pembelahan sel. Seiring dengan pembelahan sel, materi genetik akan menetap dan terbawa. Setelah selesai membelah, sel hidup yang baru akan memiliki susunan materi genetik yang sama dengan profage. Sewaktu-waktu apabila pertahanan sel inang melemah dan kekurangan air, maka akan berlanjut ke siklus litik. Berikut adalah tabel perbedaan dari proses siklus litik dan lisogenik. Pada proses litik, sifat virus pada hospes yaitu non-virulen, tidak mempunyai ketahanan dan patogen menyebabkan penyakit. Namun pada lisogenik, virulen mempunyai ketahanan dan apatogen tidak menyebabkan penyakit. Keadaan akhir hospes pada litik lumpuh lalu mati, namun pada lisogenik tetap hidup. Materi genetik hospes pada litik digunakan oleh virus, namun pada lisogenik terintegrasi dengan materi genetik virus membentuk profage. Waktu pada litik relatif cepat, yaitu 20 menit, namun pada lisogenik relatif lama, tergantung keadaan pertahanan sel. Contoh virus untuk litik yaitu seluruh jenis virus, dan contoh virus untuk lisogenik yaitu bakteriofage, HIV, dan herpes.
Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.